Ada yang presentasi? Dapat tambahan nilai aktivitas? Lumayan, ya. Silakan. Oh ya, off cam ya. Baik, memang kalau misal jaringannya buruk ya, nanti kalau mempengaruhi di penerimaan silakan untuk off cam, nggak apa-apa. Halo, silakan yang mau ini share screen pengerjaannya mungkin dalam Excel atau dalam PDF ya. Nanti kita bahas sama-sama, nggak apa-apa. Saya cek juga banyak yang benar juga ini pengerjaan yang contoh di apa ya? Bukan contoh dua ya, di latihan dua, mohon maaf ya. Ayo silakan, monggo. Pastinya semua mengerjakan kan ya? Sudah submit semuanya. Ayo, jangan malu-malu. Silakan. Kalau enggak saya tunjuk. Daripada saya tunjuk. Enggak ada? Baik, ditunjuk aja ya. Oke deh. Bentar. Hari ini tanggal berapa nih? Tanggal 15. Tanggal 15 Made. Baik. Made siap? Oke, saya coba ya Pak. Nanti kalau ada salah-salah mohon dikoreksi ya Pak. Di saya kurang keras ya suaranya. Tes halo. Apakah Iya. Sudah. Silakan Made saya di coba ya Pak. share kerjaannya ya. Sebentar saya cari dulu filenya Pak. Oke, silakan. Baik, mungkin sambil menunggu untuk presentasi ya. Jadi di PPA Pasal 24 itu sebenarnya mekanisme pengkreditan atas penghasilan yang kita terima dari luar negeri. Jadi pengkreditan pajak ya. Jadi sebenarnya kita sesuai Undang-Undang PPH, kita kan dikenakan pajak buat white income ya. Jadi atas dari penghasilan dalam negeri maupun luar negeri itu dikenakan pajak di Indonesia ya. Itu sesuai dengan azas domisili ya. Kita sebagai WPDN kita domisili di Indonesia, maka karena kita domisili di Indonesia, maka atas penghasilan kita dari DN maupun LN itu kita dipajaki di Indonesia. Nah, ini berbeda ketika kita posisinya sebagai WP luar negeri atau SPLN. Kalau SPLN itu dikenakan pajak di Indonesia berdasarkan azas sumber, karena mereka memperoleh sumber penghasilan dari Indonesia, maka Indonesia berhak untuk memajaki. Jadi seperti itu. Nah, kemudian yang jadi pertanyaan, Pak, bagaimana untuk di luar negeri itu kan sudah kena pajak, gitu kan? Di luar negeri kan sudah kena pajak. Nah, berarti double dong, Pak, gitu kan ya. Nah, bagaimana mekanismenya agar tidak double? Nah, ini yang diatur di PPH Pasal 24, ya. Ini saya jelaskan dulu sekilas nggak apa-apa ya, Made? Ambil gimana? Udah siap? Sudah Pak, udah saya download Pak materinya. Baik, sedikit ya. Jadi mungkin bisa ditambahkan nanti, Made. Jadi sekali lagi, ketika WPDN ya, wajib pajak dalam negeri, memperoleh penghasilan dari luar negeri, dia kemungkinan di sana sudah dikenakan pajak. Nah, inilah
adanya kebijakan P3B. Jadi agar namanya perjanjian penghindaran pajak berganda. Tapi perlu dipahami bahwa P3B ini nantinya bukan akhirnya pajaknya hilang 100% gitu. Enggak, sama sekali enggak. Ada yang kemungkinan seperti itu. Ada yang paling sering adalah akhirnya tarifnya diturunkan. Ya, kalau misal P3B tarifnya misal maksimal di 20% gitu kan ya. Nah, kalau ada P3B mungkin bisa jadi 15, 10, atau bisa nanti dia dihilangkan sama sekali. Artinya dihilangkan sama sekali adalah bahwa ini mirip yang ini, yang huruf huruf apa ini ya? Di nomor satu ya, di nomor satu di negara A ini kan ada P3B, cuman hak pemajakan itu berada di Indonesia. Maka di negara A seharusnya yang PTCN ini di sana nggak dikenakan pajak. Tapi mungkin karena satu dua hal syaratnya nggak terpenuhi, akhirnya dia dipotong pajak sebesar 375 ini. Oke deh, nanti kita bahas. Anda juga sudah mengerjakan, kemungkinan besar juga sedikit banyak sudah paham. Oke, Made, silakan. Tes apakah sudah terlihat Pak? Saya screen saya Pak. Sudah, sudah. Sebelumnya mohon maaf ya tulisannya jelek. Enggak apa-apa. Aman, aman. Sebentar Pak, saya buka soalnya. Kalau nggak salah soalnya yang ini ya Pak ya. Nah, Iya. sebelumnya saya akan cari dulu ya penghasilannya. Penghasilan yang penghasilan neto fiskal dari dalam negeri ini sudah diketahui ya, sebesar 1.600.000.000. Jadi tinggal tulis saja. Kemudian penghasilan di negara A, A dikatakan sebesar 2.500.000.000, dan di negara B itu 3 miliar, di negara C itu dia kerugian, jadi dia nggak masuk, dan kerugian di luar negeri itu nggak boleh dikompensasikan dengan penghasilan dalam negeri. Nah, jadi setelah dimasukin dapat penghasilan dari usaha itu sebesar 7.100.000.000. Kemudian ada satu penghasilan di luar usaha yakni dividen sebesar 600.000.000, ditambahkan kemudian hasilnya penghasilan neto fiskal, karena ini udah langsung fiskal diberikan, maka jumlahnya 7.700.000.000. Nah, kemudian ada kompensasi. Di sini katanya ada kompensasi kerugian, mengalami kerugian fiskal tahun sebelumnya, karena tahun sebelumnya itu berarti masih boleh menjadi kompensasi kerugian. Kemudian dikurangin jadinya 6.750.000.000. Kemudian tarif pajak terutangnya 25%, karena ini tahun berapa ya? Tahun 2019, dan ini nggak ada keterangan TBK-nya, jadi ini yang biasa aja, yang tarif normal artinya. Karena 2019 maka tarifnya 25%, setelah diproses jadinya sekian. Kemudian kredit pajak luar negeri yang dapat dikreditkan, ini yang pertama di negara A yang dipotong luar negeri itu 375 juta, dan ini di teorinya kalau nggak salah di mana ya? Nah, di sini ada teorinya yang paling kecil di antara ketiganya ini. Yang di luar negeri 375 juta, P3B nggak ada. Kemudian jumlah tertentu ini diproses dari rumusnya kalau nggak salah apa ya? Ini penghasilan luar negeri dibagi penghasilan kena pajak dikali pajak terutang. Jadi penghasilan negeri di negara A dibagi penghasilan PHKP-nya dibagi ini dikalikan dengan pajak terutangnya. Kemudian di negara B ini ada P3B katanya 20% kalau nggak salah.
20 oh ya 10% ya 10% katanya 10%. Kemudian jumlah tertentu sama tadi rumusnya, penghasilan negara B dibagi penghasilan kena pajak dikalikan dikalikan pajak terutang. Kemudian negara C karena kerugian nggak ada pajaknya. Kemudian di negara D yang di luar negeri itu 120 juta, jumlah tertentunya 150 juta. Jadi cari yang paling rendah di antara tiganya, 375 tambah 300 tambah 120, jadinya 695 juta. Kemudian kredit pajak dalam negeri, yang boleh itu yang pertama saat kita analisis itu nggak boleh karena ini PPh final, revaluasi aset tetap. Kemudian memotong PPh sebesar saat pembayaran jasa pembangunan kantor kepada PT Utama Teknik, karena ini kan memotong PPh jadi nggak masuk. Kemudian memotong PPh saat membayarkan dividen juga nggak masuk karena kita yang memotong bukan dipotong. Kemudian saat menjual barang kepada PT Pelayaran Nasional. Kalau ini kalau nggak salah pasal 15 yang sifatnya final kalau nggak salah. Kemudian nomor 5 saat memberikan jasa non final ini boleh dikreditkan. Kemudian yang nomor 6 membayar sendiri yang serta ini juga boleh dikreditkan. Jadi yang boleh dikreditkan itu 700 juta dan 360 juta. Jadi totalnya 1.060 juta. Kemudian PPh terutangnya 1.687.500.000 dikurangi kredit pajak luar negeri dalam negeri, adanya lebih baik bayar sebesar 67.500.000. Demikian Pak, bila mana ada teman-teman atau Bapak yang ingin menambahkan, atau mungkin saya juga masih ragu sebenarnya, dipersilakan. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih ya Made. Bagaimana teman-teman, ada yang berbeda ataukah sama? Minta tolong ditampilkan lagi nggak apa-apa. Ada ya. Untuk yang negara A itu yang bisa dikreditkan berapa? Jadi kan sebenarnya intinya ada di situ ya. Jadi memilih antara 3. Yang pertama pajak yang betul-betul dibayar di luar negeri. Jadi dipilihkan yang paling kecil ya, dipilih yang paling kecil. Ini dipotong luar negeri yang 375, kemudian P3B 0 karena seharusnya pemajakan di Indonesia. Kemudian jumlah tertentu dapat 625. Nah, ini penghitungannya sudah betul ya. Dari sini berarti yang paling kecil adalah yang P3B ya. Berarti yang paling kecil sekali lagi adalah P3B. Kenapa? Karena sesuai P3B ini diibaratkan untuk yang di negara A ini tarifnya adalah 0% ya. Artinya seperti itu. Jadi sebenarnya sesuai kesepakatan antara Indonesia dan negara A itu akhirnya disepakati oke deh pemajakan ada di Indonesia. Nah, pertanyaannya Pak, bagaimana dengan yang sudah dibayar 375 gitu. Nah, itu gini. Jadi kalau sudah ada P3B ya, ada P3B itu biasanya ada syarat-syaratnya. Ada syarat-syaratnya. Misalkan Anda belajar kemarin di PPh pasal 26, salah satu syarat P3B untuk di PPh pasal 26 adanya surat keterangan domisili, seperti itu ya. Nah, kalau misal nggak ada surat keterangan domisili, berarti yang dipakai adalah tarif PPh pasal 26, bukan P3B. Nah, ini ada kemungkinan seperti itu. Ada kemungkinan seperti itu. Kemungkinan yang PTCN di negara A ini dia nggak memenuhi syarat. Oleh karena itu, maka dia dikenakan pajak juga di sana. Padahal seharusnya nggak dikenakan pajak. Kemungkinan seperti itu. Jadi bisa dipahami ya, untuk yang negara A ini berarti yang paling kecil adalah Rp0 karena sesuai P3B. Kemudian yang negara B, yang betul ya, di negara B ya. Di negara B sama, ini pajak yang dibayar 360, P3B ketemunya 300 juta ya. Kemudian jumlah tertentu dapat 750. Oke, udah sesuai. Paling kecil 300 ya, sama.
Kemudian di negara C ini ada ketentuan kalau ada kerugian di luar negeri itu kita abaikan. Ya, kita hitung kerugian tersebut di negara kita. Kemudian yang huruf negara D, di negara D untuk pajak dibayar 120, kemudian P3B-nya nggak ada perjanjiannya, proporsional dapat 150. Berarti kita ambil yang 120. Oke, berarti yang di Made ini dikurangi 375 gitu ya. Gak apa-apa, nanti disesuaikan aja. Nah, sekarang kita setelah dapat PPh pasal 24, berarti kan kita hitung berapa kredit pajak kita gitu. Di sini ada berapa? 2 kredit pajak ya di dalam negeri ya. Ade. Atas jasa non final ya. Dan PPh pasal 25. Nah, ini sebenarnya ada satu lagi nih. Ada satu lagi di soal itu. Itu adalah dia penjualan barang ke BUMN ya. Penjualan barang ke BUMN. Kemudian dipotong PPh. Di situ nggak disebut jelas. Itu seharusnya memang PPh pasal berapa? Masih ingat di potput kemarin itu termasuk PPh pasal 22. Karena dia atas penjualan barang kemudian ke BUMN tertentu ya. Ke BUMN ya. PT Pelayaran Nasional Indonesia kan BUMN dia ya. Nah, itu PPh pasal 22. Nanti bisa ditambahkan di situ ya. Kemudian pasal 23 tadi udah betul. 700 juta, pasal 25 360 dan kredit pajak pasal 24. Oke, yang menjadi pertanyaan tadi penghasilan kena pajak berapa Made di situ? Di pekerjaan situ. Penghasilan kena pajak 6750 sudah betul ya. Kemudian PPh terutang sudah betul. Jadi yang perlu kita ubah sedikit di tadi ya, berarti di negara A sama yang kredit pajak PPh pasal 22. Baik, sampai di sini ada yang ditanyakan atau kurang jelas silakan. Izin Pak, untuk yang kredit pajak luar negerinya mungkin harus 795 juta kayaknya Pak. Itu mungkin keliru. Oh, limitnya kredit pajak luar negeri. Gimana? Gimana Mas? Itu Tadi kan mohon maaf. 375 juta tambah 300 juta tambah 120 harusnya 795 juta. 795 juta ya? Ya, bukan 695 ya. Oh, ya 600.795 ya. Iya, nggak apa-apa. Iya, berarti itu salah menghitung ya. Oke, berarti ada nggak teman-teman yang menjawab itu kan berarti negara A 0, kemudian negara B 300, negara D 120. Kredit pajak luar negeri 420. Saya juga mohon maaf belum ngecek satu persatu nih kerjaan. Dapatnya 420 ada? Ada ya. Saya Pak. Oke, baik. Saya juga menghitung dapatnya 420. Nggak apa-apa ya, kita sama-sama belajar sini. Kurang lebih seperti itu ya. Itu di tiap pengerjaan nanti ada scoring masing-masing. Jadi nggak usah khawatir. Jadi misal ada yang kurang itu kurang 1 gitu aja. Baik, ada lagi pertanyaan? Kalau nggak ada kita ke materi hari ini ya. Izin Pak. Ya, silakan. Tadi kan itu menjual barang ke Pelayaran Nasional Indonesia. Itu kan kalau di ketahui itu BUMN Pak. Kalau misalnya kita nggak tahu itu BUMN itu masih kemana Pak?
Apakah itu jadi nanti PPh badan Pak masuknya? Jadi nggak bisa dikredit. Iya. Sebenarnya kita sudah dapat solusi ya dari situ, cuman nggak dikasih tahu itu jenis PPh-nya apa gitu kan ya. Nah itu sebenarnya yang dimaksud di poin 4 itu adalah PPh pasal 22 gitu. Jadi dia memang termasuk BUMN gitu kan ya. PT Pelni itu. Nah sebenarnya kan dibatasi ya. Sebenarnya dibatasi di transaksi 10 juta ke atas ya jualan barang. Tapi di sini sudah state berarti ini aja pajaknya 150 juta. Berarti untuk barangnya itu sendiri berarti kan kita naikkan gross up. Berapa persennya? Ada yang masih ingat pasal 22? Pasal 22 ke bendahara pemerintah atau ke BUMN. Ini review aja sih di perpajakan 1 kemarin. Oke, nggak apa-apa, silakan. Oke, 1,5%. ya. Betul sekali, 1,5. Baik, ada lagi? Izin Pak, Ya, silakan Mas. saya masih bingung yang P3B ya untuk negara A itu kenapa bisa nol ya Pak? Mohon dijelasin ulang Pak. Makasih Pak. Iya, baik, terima kasih. Yang jadi pertanyaan kenapa untuk yang negara A ya bisa dinaikkan, minta tolong Made mumpung ini sekalian aja karena share screen ya. Jadi negara A kenapa dia jadi 0 gitu kan ya. Jadi gini, sebenarnya kan P3B itu kan ya perjanjian ya antara negara A dan negara Indonesia itu disepakati bahwa pemajakan di Indonesia gitu. Artinya kalau pemajakan di Indonesia berarti atas P3B itu sendiri sebenarnya P3B adalah mengatur berapa tarif pajak kita di luar negeri, sebenarnya seperti itu. Jadi sekali lagi yang perlu dipahami adalah kalau kita melihat dari sisi Indonesia ya, dari sisi Indonesia berarti P3B adalah berapa ketika kita memperoleh penghasilan di luar negeri itu dipotong di negara sana gitu kan. Itu P3B. Begitu juga sebaliknya. Misal sesuai P3B di negara Indonesia berapa. Nah, itu kebalikannya. Nah, dalam hal ini ternyata disepakati di negara A sana sama negara kita. Oke deh, di sini kamu nggak usah dipajaki. Kurang lebih seperti itu. Sekali lagi, oke deh kamu di negara A ini, kamu nggak kena pajak. Ini hak pemajakan ada di Indonesia. Tapi ya biasanya kalau seperti itu ada konsekuensi. Artinya mungkin dalam hal PPh badan, ya itu hak pemajakan di Indonesia. Tapi mungkin untuk pemajakan yang lain itu ada di negara A sana. Nah kita fokus untuk yang di badannya ini, yang di PPh badan di Indonesia. Nah karena hak pemajakan di Indonesia itu bisa kita ibaratkan, berarti kan di luar negeri nggak kena pajak. Berarti dia P3B-nya itu adalah 0% di sana. Ya, bisa dipahami ya. Berarti di sana sebenarnya 0%. Nah, kita kembalikan ke metode penghitungan pengkreditan PPh pasal 24. Itu kan dibandingkan 3 ya. Yaitu yang pertama pajak mana yang terkecil antara pajak yang sudah dibayar di negara A, kemudian yang ini tadi P3B. Nah, yang terakhir adalah sesuai proporsi. Proporsi adalah penghasilan yang berasal dari luar negeri dibagi apa?
penghasilan kena pajak dikalikan PPh terutang. Nah, berarti dalam hal ini yang nomor 1 tadi, di negara A berarti yang paling kecil adalah yang P3B. P3B-nya berapa? 0. Berarti sebenarnya P3B-nya itu 0. Berarti yang paling kecil kita pilih yang 0. Kurang lebih seperti itu ya. Masih bingung, Lutfi? Atau bisa dipahami dari sini? Sudah bisa dipahami, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, baik, terima kasih. Baik, mungkin cukup ya penjelasannya ini. Atau mungkin satu pertanyaan lagi dah. Kalau misal ada yang masih bingung, dipersilakan. Baik, nggak ada lagi ya. Kalau nggak ada, kita lanjut di materi kita hari ini. Sudah absen semua ini tadi? Ada yang belum berhasil absen? Kita 29 ya. Tambah Winnie 1 berarti harusnya berapa? 30 ya. Baik, saya bantu absen dulu ya. Kita cepat aja. Aditya ada? Hadir, Pak. Afan? Hadir, Pak. Afrizal? Hadir, Pak. Altos? Hadir, Pak. Aulia Rizky? Hadir, Pak. Christopher? Hadir, Pak. Devia Spalwaguna? Ada tadi ya. Dina Novitasari? Hadir, Pak. Eli Firdawati? Hadir, Pak. Endi Putra? Hadir, Pak. Gebi Gabriel? Hadir, Pak. Gamara Mangguana? Hadian Ulya ada ya tadi? Heriko ada, Made ada, Iin Trias? Hadir, Pak. Kevin Andika ada ya tadi? Kukuh Panggahwaluya? Hadir, Pak. Laif Indah? Hadir, Pak. Megawati? Hadir, Pak. Muhammad Arya Galuh? Pak. Muhammad Ilham Bintang? Siap hadir. Muhammad Lutfi Aziz? Hadir, Pak. Muhammad Naufal Arkan? Hadir, Pak. Nadia Azela Putri? Hadir, Pak. Niken Widiasari? Hadir, Pak. Silvi Aulia? Hadir, Pak. Umar Abdul Aziz? Hadir, Pak. Oh, baik. Berarti kurang 1 ya. Baik, kita lanjut ya. Baik, kita lanjut di pertemuan hari ini. Ini sebenarnya kita masih membahas yang deductible expense ya, deductible expense, tapi sekiranya nanti ada waktu, semoga ada waktu, nanti kita lanjut yang materi pertemuan 13 sebenarnya. Sebenarnya ini nyambung ya. Jadi di pertemuan kemarin kita kan sudah identifikasi nih di kepalanya ya. Inti dari matkul kita di UAS ini sebenarnya porsi yang paling besar adalah kita mempelajari tentang koreksi fiskal. Nah, di pertemuan sebelumnya itu kan kita pelajari koreksi fiskal yang bagian kepala. Saya menyebut kepala karena paling atas di sisi penghasilan. Nah, sekarang kita belajar koreksi fiskal yang posisinya ada di bawah kepala. Apa bawah kepala? Ya badan ini ya. Di biaya ini ya. Di biaya ini nanti di pajak ditentukan bahwa tidak semua biaya itu boleh dibebankan. Intinya seperti itu. Nah, secara umum untuk jenis biaya yang boleh dibebankan itu diatur di PPh ya.
Undang-Undang PPH di pasal 6 ayat 1. Nah ini ya, di pasal 6 ayat 1 ini menyebut ya biaya yang boleh dikurangkan. Ini sebenarnya biaya secara umum yang boleh dikurangkan. Jadi secara umum ini boleh dikurangkan, tapi sebenarnya itu harus memenuhi 3M dulu. 3M itu apa? 3M adalah biaya ya yang ini untuk mendapatkan, untuk memelihara dan untuk menagih penghasilan. Jadi intinya dia biayanya itu mau langsung atau tidak langsung berhubungan, tapi dia untuk mensupport adanya kegiatan usaha untuk memperoleh penghasilan. Nah, apa ada biaya yang tidak termasuk 3M? Banyak. Salah satunya adalah ketika biaya itu biaya dikeluarkan perusahaan untuk keperluan pribadi, misal pengurus dia punya acara jalan-jalan pribadi atau mungkin biaya mobil, kemudian servis mobil dibiayakan perusahaan. Nah, luar 3M ini kurang lebih seperti itu. Nah, kalau ketemu biaya seperti itu nanti akan dikoreksi fiskal. Itu kan ya. Nah, selanjutnya di pertemuan kemarin kita kan sudah belajar, kan kita pilah-pilah tuh, mana PAT, kemudian mana final, mana penghasilan yang BOP. Ya, kemarin kan kita singkirin tuh, yang final sama BOP. Nah, yang di akhir tahun yang kita hitung itu hanya PAT. Nah, ini sama. Kalau ada suatu biaya yang dia mensupport untuk penghasilan jenisnya final, maka ini kita koreksi juga, kita sisihin. Secara pajak seperti itu. Jadi fair ya. Kalau dapat penghasilan ternyata dia sudah dikenakan biaya final. Nah, biaya 3M yang untuk mensupportnya itu kita koreksi fiskal. Itu dihilangkan nantinya. Nah, ini sama dengan jenis biaya ya yang untuk mensupport jenis penghasilan bukan objek pajak. Nah, ini sama. Itu nanti kita koreksi fiskal. Makanya di slide awal ini disebut di sini. Sebenarnya ini diatur di PP 94. WP yang bersangkutan ini wajib menyelenggarakan pembukuan terpisah. Yang dia memisahkan antara ya penghasilan yang sifatnya non final, ini kan yang PAT ya. Kemudian yang bukan objek pajak, mohon maaf, yang A ini terpisah dalam hal yang final tidak final. Kemudian yang B adalah yang objek pajak atau tidak bukan objek pajak. Dan yang C adalah yang mendapatkan fasilitas. Nah, nanti cara penghitungannya akan berbeda. Nah, bagaimana ketika ternyata ada suatu biaya yang ternyata dipakai bersama untuk mensupport atau meng-create penghasilan. Misal dalam contoh ini PAT sama BOP gitu kan ya. Nah, inilah dikenal di PP 94 tadi ya, itu diatur. Itu kita menghitungnya pakai metode proporsional. Contoh biayanya ternyata 200 juta. Kan ya. Ini digunakan untuk mensupport penghasilan yang bukan objek pajak. BOP kan ya, sebesar 100 juta. Nah, kemudian ternyata dia punya objek pajak yang tidak final juga. Ini contohnya dana pensiun sebesar 300 juta, total 400, maka biaya yang 200 ini di-split. Berapa yang boleh dikurangkan untuk menghitung pajak di akhir tahun? Maka dapatnya 3/4 kali 200, ketemu 150.
Nah, nanti akan banyak soal seperti ini ya, ada beberapa nanti. Bisa dipahami ya dari sini. Sebenarnya untuk jenis biaya yang dia digunakan untuk mensupport PAT ini ya, itulah yang boleh dikurangkan. Kalau dia untuk mensupport yang final sama yang BOP, jadi sekali lagi ini tidak boleh dikurangkan. Ini sudah diatur di Undang-Undang dan lebih khusus di PP 94 2010. Tadi juga ada yang biaya bersama ini tadi. Baik, bisa dipahami ya dari sini. Oke, lanjut. Nah, secara umum juga ini kaidah yang ada di akuntansi kita pakai juga untuk kaidah di perpajakan. Jadi kalau Anda belajar akuntansi, kalau punya pengeluaran ya, tapi pengeluaran tersebut digunakan untuk yang masa manfaatnya tidak lebih dari 1 tahun. Maka ini dibiayakan sekaligus, sama ya. Anda secara akuntansi juga sama. Nah, ini secara pajak juga sama. Ketika masa manfaatnya atas pengeluaran itu lebih dari 1 tahun, maka melalui metode penyusutan atau amortisasi untuk yang harta tidak berwujud. Nah, ini diatur di penjelasan pasal 6 ayat 1. Jadi nanti secara pajak juga akan mengakui penyusutan fiskal namanya. Jadi secara fiskal atau secara pajak nanti akan berbeda dengan Anda menghitung secara akuntansi. Baik, kita cek satu persatu, tapi secara umum saja. Yang pertama adalah biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha. Ini banyak sekali dan sebenarnya tidak terbatas di angka 1 sampai angka 8 ini. Jadi ketika ketemu jenis biaya seperti ini secara umum boleh, Tapi ada ketentuan lebih lanjut biasanya. Jadi sama seperti Anda waktu belajar pajak pertama kali ya. Dari pengantar kemarin kemudian di perpajakan 1 ya. Itu setiap peraturan pajak itu pasti ada aturan kecualinya. Nah, ini sama juga. Nanti yang perlu Anda dalami adalah beberapa pengecualian yang ada di dalam ini. Ya. Ini pajak penghasilan secara umum ya, Anda ingat-ingat. Ini nggak boleh dibebankan. Ya. Nah, untuk persediaan. Nah, persediaan ini ini lumayan sering dibahas juga ya. Yang perlu kita ingat-ingat ya, untuk persediaan secara pajak ya. Ini menurut perpajakan atau secara fiskal ini kita gunakan harga perolehan. Anda belajar akuntansi ya, itu kan ada menilai persediaan itu salah satunya apa yang Anda pelajari? Metode apa? Lokom masih ada kah? Atau FMV apa istilahnya? Saya lupa. LCNRV ya. Dia pakai net realizable value. Kan ada ya seperti itu. Nah, ini sebenarnya estimasi saja. Estimasi. Nah, dalam pajak itu nanti kita koreksi. Di dalam pajak yang kita akui adalah sebesar harga perolehannya. Itu yang pertama. Kemudian di penilaian persediaan yang diakui itu adalah metode average ya. Rata-rata atau metode FIFO ini ya. Jadi ada 2. Kalau dulu ya, sekarang kan Anda juga nggak mengenal adanya metode LIFO ya. Metode LIFO kalau nggak salah udah nggak digunakan lagi ya. Ini sama di dalam pajak, metode LIFO itu nggak diakui dari dulu. Kalau zaman saya kuliah di STAN dulu itu masih ada.
metode LIFO. Sekarang mungkin nggak ada lagi. Nah, kemudian lanjut ini di penjelasan ya, di penjelasan pasal 6. Cara menghitung misal ini pakai metode FIFO sama yang average. Kurang lebih seperti ini. Syaratnya si WP yang bersangkutan ini harus konsisten ya. Milih salah satu dan berlanjut di tahun-tahun setelahnya. Kemudian apa yang perlu kita pelajari lagi adalah biaya promosi ya. Jadi untuk biaya promosi secara umum itu boleh ya, boleh dibebankan. Tapi tidak termasuk biaya promosi, artinya kalau ketemu jenis biaya seperti ini ya, nanti kita koreksi fiskal. Yang pertama pemberian itu ternyata diberikan ke pihak lain yang tidak berkaitan langsung dengan kegiatan promosi. Nah itu kita koreksi fiskal. Yang pertama. Kemudian yang kedua, ternyata biaya promosi itu untuk 3M, tapi untuk mensupport yang BOP sama yang final. Nah ini sebenarnya ketentuan yang tadi ya, yang kita bahas tadi. Nah, ini terkait biaya promosi. Ini ada aturan tambahan untuk biaya promosi. Ini secara umum sekali lagi boleh dibebankan. Tapi jenis biaya promosi yang dikeluarkan dia kepada pihak lain, ini harus ada, Anda ingat-ingat, daftar nominatif ini namanya. Daftar nominatif. Daftar nominatif itu apa? Daftar nominatif adalah sebuah daftar yang berisi seperti ini. Ada nama penerima, kemudian NPWP, alamat, tanggal ya. Untuk jenisnya jumlahnya berapa. Ada keterangan di sini. Ini penerimanya. Nah, nanti kalau di soal ketemu ternyata ada biaya promosi, dia diserahkan kepada pihak lain, nggak ada daftar nominatif, ya berarti kita koreksi fiskal nanti. Biaya itu nggak boleh ada di nggak boleh jadi pengurang nanti untuk menghitung penghasilan kena pajak. Kemudian apa lagi? Pajak-pajak selain PPh. Ya. Ini lumayan sering juga muncul nanti. Artinya kalau ketemu paling umum sih pajak daerah ya. Pajak daerah dan juga biaya meterai yang Anda pelajari kemarin ya. Ada PBB, pajak hotel, pajak restoran. Nah ini boleh ya, boleh dibebankan. Kecuali ingat, kecuali PPh. Masih ingat kemarin ya di perpajakan 1 Anda belajar banyak tentang PPh final ya. Nah untuk PPh final itu karena dia tidak bisa dikreditkan. Banyak perusahaan dia mencatat sebagai beban di akuntansi komersil. Ya. Nah, akuntansi komersil itu boleh ya mencatat PPh sebagai beban. Tapi untuk keperluan fiskal atau untuk menghitung pajak di akhir tahun, PPh final yang dibebankan itu nggak boleh. Nggak boleh dibebankan, nanti dikoreksi fiskal ya. Kemudian pajak masukan, ini sama PM ya, pajak masukan tidak dapat dikreditkan, maka ini boleh dibebankan. Ini sama pajak daerah ya, PPHTB dan PBB. Ini boleh ya. Iuran dana pensiun, ini boleh juga. Kerugian penjualan harta sama boleh. Kerugian selisih kurs mata uang asing, ini sama juga boleh. Biaya penelitian pengembangan di Indonesia ini boleh juga.
beasiswa, magang, pelatihan boleh. Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih boleh juga, tapi ada syarat lanjutan di sini. Ada 1, 2, 3. Ya, yang pertama adalah telah dibebankan sebagai biaya. Kemudian yang kedua, si WP harus menyerahkan daftar piutang. Ya, daftar piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih berupa hard copy atau soft copy. Yang terakhir ini adalah piutang tersebut ya. Ini milih salah satu. Jadi kalau 1, 2, 3 ini kan syarat kumulatif. Ya. Sekali lagi 1, 2, 3 ini syarat kumulatif, tapi yang poin nomor 3 ini bisa memilih salah satu alternatif dari A, B, C sampai D. Nah, keterangan lanjutan ya untuk khusus poin nomor 3 ini tidak berlaku untuk debitur kecil dan debitur kecil lainnya. Apa itu debitur kecil? Itu disebut di sini. Ya. Nah ini. Debitur kecil bisa dibaca di sini, yaitu jumlahnya tidak melebihi 100 juta. Dan ada syarat yang A, B, C, sampai G ini yang dipenuhi. Jadi untuk keperluan ujian nanti Anda siapkan aja ini, apakah nanti di soal ada disebut salah satunya seperti ini enggak? Kalau disebut seperti ini berarti syarat yang tadi nomor 3 ini gugur. Ini tidak perlu atau tidak berlaku ya. Untuk syarat yang nomor 3. Dia hanya berarti kalau dia debitur kecil ya. Berarti hanya yang pertama telah dibebankan, dan yang kedua adalah dia menyerahkan daftar saja. Itu sudah cukup. Oke, kemudian sumbangan. Nah, ini sumbangan ini yang boleh ya, yang boleh dibebankan. Ini diatur secara khusus. Ada kata kuncinya di sini, ada bencana nasional. Dan yang kedua adalah untuk litbang ya. Tapi posisi litbang tersebut di Indonesia, hati-hati. Kemudian infrastruktur sosial, ini termasuk juga. Kemudian fasilitas pendidikan. Dan yang terakhir adalah pembinaan olahraga. Jadi kalau sumbangannya jenis ya 1, 2, 3, 4, 5 ini boleh. Ya. Pak, bagaimana kalau ada sumbangan Agustusan? Gitu? Boleh nggak? Itu kan sumbangan juga. Boleh nggak? Halo? Kalau jenis sumbangannya adalah sumbangan Agustusan. Iso apa ora, Mas E, Mbak E? Tidak bisa sepertinya Pak. Nggak bisa ya, Kevin? Alasannya apa? Tidak termasuk di daftar itu Pak. Bukan bencana, juga bukan penelitian. Tidak ada hubungan dengan infrastruktur. Pendidikan juga kurang nyambung sepertinya kalau menurut saya Iya. Pak. Pembinaan olahraga juga bukan. Iya. Baik, terima kasih Kevin ya. Jadi sudah sesuai ya. Jadi nanti dikoreksi kalau misalnya ada sumbangan jenisnya seperti itu. Itu tidak berarti kita nggak cinta NKRI ya. Jangan diasumsikan seperti itu. Kita tetap cinta NKRI. Cuman secara pajak, mohon maaf, yang bisa dibebankan diakui adalah jenis sumbangan yang seperti ini. Oke, lanjut. Nah, ini ada syaratnya sebenarnya. Syarat lebih lanjutnya ada di slide ini ya. Slide nomor berapa ini? Syaratnya yang pertama adalah
biaya tersebut bagi WP yang bersangkutan, yang dia ada sumbangan, misal ada salah satu dari kelima sumbangan ini ternyata harus memenuhi syarat ini gitu. Ya. Yang pertama mempunyai penghasilan neto fiskal pada tahun sebelumnya. Jadi kalau posisi tahun sebelumnya rugi nggak boleh. Itu kita koreksi fiskal. Kemudian pemberian sumbangan itu tidak menyebabkan rugi. Pada tahun pajak sumbangan diberikan. Kemudian tidak didukung bukti yang sah. Kemudian lembaga yang menerima sumbangan itu memiliki NPWP, kecuali badan yang dikecualikan sebagai subjek pajak. Kemudian nilainya tidak melebihi 5% dari penghasilan itu tahun pajak sebelumnya, dan yang terakhir tidak memiliki hubungan istimewa. Ya. Oke, itu syaratnya. Penyusutan fiskal ya. Penyusutan fiskal kalau secara akuntansi itu metodenya kan bermacam-macam ya. Ada beberapa metode, tapi yang diakui di Indonesia secara pajak maksud saya adalah hanya garis lurus dan saldo menurun ya. Garis lurus dan saldo menurun, dan juga metode satuan produksi. Nanti ada di penjelasan Undang-Undang PPH. Nah, ini sudah diatur rigid seperti ini ya. Jadi kalau nanti teman-teman ketemu di soal, ini nanti disesuaikan. Misal di soal diketahui telah melakukan pembelian aset apa secara akuntansi komersil, disusutkan melalui metode apa, masa manfaatnya sekian gitu kan. Boleh. Tapi secara pajak ini sudah diatur seperti ini. Misal kelompok 1. Jadi di dalam pajak ini jenis aset ya atau jenis aktiva ini sudah dikelompokkan menjadi 2 kelompok besar. Yang pertama bangunan, yang kedua adalah bangunan ya. Nah, untuk yang non bangunan ini ada 4 kelompok ya, 4 kelompok. Semakin besar kelompoknya berarti masa manfaatnya semakin besar. Di sini ada tabelnya dari 4, 8 ya. Kemudian 16, 20 tahun. Ini ada persentasenya. Ini hanya garis lurus sama saldo menurun ya. Seperti ini. Jadi nanti kalau ketemu di soal, udah Anda siap-siap tabel seperti ini aja. Tabel seperti ini aja. Nanti ini yang menjadi patokan Anda mengerjakan soal. Harusnya di soal itu disebut metodenya apa, kemudian jenis barangnya. Jenis barangnya apa saja? Kan kita perlu tahu ya, kelompok 1, 2, 3, 4 harusnya nanti di soal sudah ditentukan. Tapi di slide selanjutnya ini disebut. Misal kelompok 1, ini yang paling ringan-ringan aja ya, jenis barangnya. Kemudian seperti ini, mebel, AC, kemudian mesin kantor seperti mesin tik ya, komputer masuk kelompok 1, kemudian sepeda motor ya, alat komunikasi pesawat telepon ya, HP masuk di kelompok 1 juga. Kelompok 2 yang agak lebih berat. Ini ada mobil, bus, sama truk masuk di sini ya. Kontainer masuk di kelompok 2. Dan mesin-mesin industri di sini. Ini masuk di sini. Ya. Di kelompok 2 seperti itu. Kemudian di kelompok 3 ini yang lebih berat lagi ya. Istilahnya yang masa manfaatnya tadi berapa tuh? 16 tahun ya. Di kelompok 4 lebih berat lagi. Ini jenis pertama untuk konstruksi adalah mesin berat untuk konstruksi. Berarti alat-alat berat itu sebenarnya masuk ke kelompok 4 ini ya. Kemudian transportasi dan pergudangan, lokomotif ya.
Lokomotif apa? Kereta itu ya, kereta listrik maupun kereta uap ini masuk di kelompok 4. Berarti kalau PT KAI ya, PT Kereta Api Indonesia itu sudah jelas ya. Nah, secara pajak mengelompokkan ke kelompok 4 ini untuk penyusutan lokomotifnya. Berapa tadi masa manfaatnya? 20 tahun. Ya. Nah, ini ada pertanyaan, bagaimana jika suatu aset tetap tidak tercantum pada lampiran PMK 96? Lampiran PMK 96 ya, yang jenis-jenis kelompok 1 sampai kelompok 4 ini tadi ya. Nah, kalau tidak termasuk, berarti ini dimasukkan kelompok 3 atau penetapan masa manfaat yang sesungguhnya melalui permohonan kepada DJB. Ini ada contohnya. Baik, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan, silakan. Ini masih yang secara umum. Untuk telepon seluler ya. Untuk telepon seluler dan juga kendaraan perusahaan. Ini terkait dengan penyusutan ya. Penyusutan. Ini hanya boleh dibebankan 50% untuk kendaraan perusahaan yang ibaratnya dipakai sehari-hari oleh pegawai yang bersangkutan dan juga dibawa pulang ya. Kalau dia dibawa pulang, kemudian perusahaan hanya boleh menyusutkan sebesar 50%. Dan ini berlaku juga untuk biaya BBM dan biaya pemeliharaannya. Alasannya kenapa? Alasannya adalah sebenarnya itu nyampur antara, kalau dibawa pulang nanti nyampur antara kepentingan perusahaan dan kepentingan pribadi. Makanya hanya boleh dibebankan 50%. Nah, ini sama juga untuk biaya pulsa dan telepon seluler. Ini sama. Hanya boleh 50% juga. Atas penyusutannya dan juga atas pulsanya itu sendiri. Ya. Amortisasi ini Anda pelajari juga. Biasanya terkait dengan software ya. Metode penyusutannya garis lurus saldo menurun sama. Satuan produksi ini untuk usaha di bidang migas. Ini nice to know aja. Kemudian nanti kalau ada yang tidak sesuai tadi ya, maka akan kita koreksi fiskal. Nah, perlu diingat-ingat karena ini posisi di biaya ya, karena ini posisi di biaya, adanya koreksi fiskal yang menyebabkan biaya lebih kecil, maka jenis koreksi fiskalnya adalah positif. Dan begitu juga sebaliknya. Nah, ini sebenarnya sudah di slide ini sudah diatur lengkap ini ya, sudah diatur lengkap jenis biaya yang boleh dibebankan ya, atau didek. Sebenarnya yang benar itu deductible atau pakai A atau I? Ada yang bisa memberi penjelasan? Deductible atau deductible? Deductible, Pak. Pakai I ya, Gaby ya? Iya, Pak. Oke. Nah, ini contohnya ya. Bisa Anda pelajari ya.
Bisa Anda baca-baca. Kemudian ini ada latihan thank you. Tapi sebelum thank you kita latihan dulu ini ya. Oke, ini tahan dulu ya. Ini tadi sudah kita bahas tentang yang deductible. Oke, sedikit ya. Kita membahas yang undeductible ya. Kita di slide satunya. Memang kalau matkul perpajakan 2 ini seharusnya selain penjelasan harus lebih banyak di ini latihan soal aja nih sebenarnya. Nah, tadi di pasal 6 ya, sedikit ya. Tadi di pasal 6 itu kan kita bahas tentang yang deductible, yang boleh dikurangkan secara umum. Nah, sekarang ini kita bahas di pasal 9. Pasal 9 ini adalah yang undeductible atau pengeluaran yang tidak boleh dikurangkan. Secara umum seperti ini ya. Secara umum yang tidak boleh dikurangkan adalah yang sifatnya pemakaian penghasilan. Artinya apa ini? Pengeluaran yang sifatnya pemakaian penghasilan. Kemudian yang kedua adalah pengeluaran yang jumlahnya melebihi kewajaran. Biasanya ini ada di pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa. Nah, di pasal 9 ini banyak diatur. Ya. Ini yang pertama, pembagian laba atau dividen ya. Seperti dividen ini nggak boleh, sama secara akuntansi kan nggak boleh juga ya. Kalau secara akuntansi kan dividen biasanya diambil secara umum dari return earning kan ya. Dan tidak dibiayakan dia. Kemudian yang B untuk kepentingan pribadi, nah ini sebenarnya ini nyambung sama yang tadi kita bahas tentang yang 3M gitu. Sebenarnya saling silang aja antara pasal 6 dan pasal 9. Mirip-mirip. Kemudian pemupukan atau pembentukan dana cadangan. Artinya apa? Kalau dana cadangan sebenarnya kan hanya estimasi saja itu. Itu untuk dananya sebenarnya masih ngendon. Dan juga dia belum terjadi. Maka kalau sifatnya seperti ini nggak boleh ya. Tapi ada kecualinya. Hati-hati. Kemudian yang huruf D adalah premi asuransi ya. Dibayar oleh WPOP. Nah ini kalau untuk WPOP yang pembukuan ya. Ini konsennya di situ. Kemudian penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan jasa yang diberikan dalam bentuk natura. Nah ini kemarin kita sudah belajar banyak kalau untuk natura bagi penerima yang bersangkutan itu bukan merupakan penghasilan ya secara umum. Dia bukan penghasilan. Nah dari sisi yang memberi itu tidak boleh dibiayakan, undeductible. Jadi dari sisi penerima bukan penghasilan, dari sisi perusahaan yang memberi itu juga nggak boleh dibiayakan sama-sama. Kemudian jumlah yang melebihi kewajaran tadi sudah ya. Harta yang dihibahkan, bantuan sumbangan. Nah ini nyambung dengan yang Agustusan tadi. Ya. Secara umum harta hibahan, bantuan sumbangan ini tidak boleh dibebankan. Kecuali di pasal 4 ayat 3 yang BOP. Ya. Kemudian pajak penghasilan ini sudah kita bahas tadi. Pajak penghasilan tidak boleh dibebankan. Untuk huruf I ini
Tidak boleh karena tidak berhubungan dengan 3M. Ya. Kemudian yang J, gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan firma atau CV yang modalnya tidak terbagi atas saham. Ini kenapa nggak boleh dibebankan? Ini sama nyambung juga ini sebenarnya bahwa sebenarnya kalau untuk firma atau CV kan ya, yang modalnya tidak terbagi atas saham, ketika ada yang dibayarkan itu kan sebenarnya berupa prive ya. Itu langsung mengurangi modal dari CV atau firma yang bersangkutan. Maka sebenarnya sifatnya bukan biaya. Kemudian sanksi administrasi, bunga, denda, kenaikan. Nah ini nggak boleh juga. Kurang lebih seperti itu ya. Dari huruf A sampai huruf K. Di sini ada penjelasannya. Biar lebih mantap, ini nanti kita langsung latihan soal saja ya. Baik, dari sini silahkan yang kurang jelas bisa ditanyakan. Ini masih secara umum yang tadi saya sampaikan ya, dan mungkin agak bingung-bingung juga kita memahaminya. Tapi habis ini kita latihan saja biar lebih mantap ya. Nah, ini sama seperti yang di slide pertemuan 12, pertemuan 13 ini sebenarnya sudah lengkap juga ini diatur ya. Contoh pembentukan atau pemupukan dana cadangan. Kalau secara umum misal disebut di soal seperti ini nggak dijelaskan lebih lanjut, maka ini nanti kita koreksi fiskal. Contoh yang huruf C ini ya. Maka ini kita koreksi fiskal ini kan ya. Tapi ada kecualinya ternyata, misal dana cadangannya itu untuk badan usaha atau cadangan untuk piutang tak tertagih untuk usaha bank atau badan usaha lain yang menyalurkan kredit. Kalau seperti ini berarti ketemu seperti ini nanti berarti boleh dibebankan. Lebih seperti itu. Habis. Latihan. Baik. Baik semuanya ya. Kurang lebih seperti itu. Habis ini kita mengerjakan soal ya. Mengerjakan soal yang tadi di PPT pertemuan 12. Bisa dicatat ya, silakan. PPT pertemuan 12 itu di halaman 92. Itu yang materi tentang deductible tadi. Oke. Kemudian di PPT pertemuan 13 ya. PPT pertemuan 13 itu di halaman 36. Ya. Nanti kita kerjakan sama-sama ya. Setelah ini tapi sebelum kita kerjakan sama-sama mungkin setelah kita tutup Zoom ini kita istirahat dulu ya. 10 menit. Habis itu kita kerjakan sama-sama. Bisa jadi nanti kemungkinan kalau diperlukan nanti kita buka Zoom lagi. Kalau tidak mungkin lewat WA grup saja. Baik, sebelum saya tutup, ada yang ingin ditanyakan, kurang jelas silakan. Bertanya, Pak. Ya, silakan Afan. Untuk yang manfaat dan tarif penyusutan tadi yang kan ada kelompok, Pak. Itu berarti membacanya yang kelompok 1 masa manfaat
berarti tidak lebih dari 4 tahun dan yang kelompok 2 tidak lebih dari 8 tahun begitu, Pak? Iya, betul. Tepat sekali seperti itu ya. Sebenarnya saya bukannya. Jadi dibatasi seperti itu. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Iya. Oke, sebentar ya. Yang ini kan ya. Jadi, misal kelompok 1 ternyata 4 tahun, kelompok 2 8 tahun. Berarti sebenarnya lebih ke ini sih, Afan dan semuanya ya. Jadi kelompok 1 itu sebenarnya secara pajak udah ditentukan. Itu atas aset ini masuk yang mana gitu. Jadi sebenarnya bukan di fokusnya bukan di tahunnya sebenarnya. Fokusnya adalah sebenarnya secara pajak itu ya dari yang paling dekat lah. Kita ada barang seperti TV, mobil, motor, kemudian ada laptop, komputer gitu sebenarnya masuk ke mana gitu. Nah, itu sudah dikelompokkan secara pajak itu ada di tabel ini. Ya. Di PMK 93 ini sudah disebut ini jenisnya apa saja. Jadi misal kelompok 1 ini yang masa manfaatnya yang ringan-ringan ya. Nah, ini oleh pajak ini juga udah diatur secara khusus juga untuk masa manfaatnya 4 tahun. Sama, kelompok 1 sampai kelompok 4 ini ada daftarnya. Jadi harusnya nanti di soal ya, harusnya nanti di soal itu sudah disebut secara pajak dia masuk ke kelompok mana. Tapi kalau secara umum kalau ketemu di soal ya, kalau ketemu di soal misal seperti mebel, kemudian AC, kemudian sepeda, kemudian motor ya, furniture gitu kan. Itu masuk kelompok 1. Itu gampang diidentifikasi. Kemudian untuk mobil dia masuk kelompok 2. Mesin, bis, sama truk masuk kelompok 2. Nah, bagaimana dengan mesin, Pak? Mesin ini ada di semua kelompok sebenarnya. Tinggal kita nanti harusnya di soal ini yang listed ya. Misal ada mesin, itu masuk kelompok mana. Nah, untuk tahunnya nanti menyesuaikan. Jadi untuk kelompok 1, 2, 3, sampai 4 ini bisa dilihat di tabel dan sudah ada tarifnya. Seperti itu ya, Afan dan teman-teman. Ada yang lain? Silakan. Tidak ada? Kalau tidak ada, kita cukupkan Zoom kita kali ini ya. Nanti setelah ini kita istirahat dulu 10 menit. Setelah 10 menit Anda mengerjakan yang tadi sudah saya sampaikan. Kita masih 29 ya. Ada yang nggak hadir ya hari ini? Nah, yang hadir siapa, Riko? Sebentar, Pak, dicek dulu. Winnie masih ada di sini, Winnie? Iya, Pak. Oh, baik. Ini, Pak, Andy absen 10, Pak, yang tidak ada. Oh, Andy ya? Iya, Pak. Oh, baik. Baik, ini untuk sementara untuk yang Andy saya klik dulu. Nanti kalau konfirmasinya seperti apa nanti tolong diinfokan ke saya ya. Baik, Izin, Pak. semuanya. Ya. Tadi Andy katanya ada kendala jaringan. Oh, kendala jaringan ya? Iya. Oh, baik. Sebenarnya dia juga udah absen tadi. Baik, terima kasih konfirmasinya ya.